Hai teman-teman. Kalian tahu ternyata nggak semua DNA itu ada di kromosom loh. Ada juga DNA yang suka menyendiri. Namanya DNA ekstra kromosomal. DNA ini seperti tamu VIP di pesta. Dia bagian dari sel, tapi punya aturan sendiri. Bayangkan seperti lingkaran kecil, teman setia DNA utama kita. Nah, kalau di bakteri, DNA ekstra kromosomal ini biasanya berbentuk plasmid. Plasmid ini kecil-kecil tapi bawa gen penting, misalnya gen yang bikin bakteri kebal antibiotik. Jadi, kayak kasih bakteri kekuatan super deh. Di sel kita yang lebih rumit, DNA ekstra kromosomal ini lebih seru lagi. Mereka nongkrong di organel, seperti mitokondria dan kloroplas. Mitokondria, si pembangkit tenaga sel, punya DNA sendiri untuk menghasilkan energi. Kalau kloroplas, DNA-nya dipakai buat fotosintesis di tumbuhan. Plasmid adalah salah satu molekul DNA, dan disebut juga sebagai DNA ekstra kromosomal, yang berbentuk untai ganda, melingkar, yang mampu melakukan replikasi secara otonom. Plasmid dapat bereplikasi sendiri secara independen dan berbentuk sirkular dengan ukuran yang kecil, yakni 1 hingga 5% dari ukuran kromosom bakteri. Plasmid dapat ditemukan di organisme prokariot maupun eukariot. Plasmid tidak membawa gen yang penting bagi pertumbuhan sel inang dalam kondisi tidak tertekan, tetapi mereka memiliki sistem yang menjamin replikasi otonomnya, juga mengendalikan jumlah salinan, dan memastikan pewarisan yang stabil selama pembelahan sel. DNA mitokondria, disingkat mtDNA, itu seperti buku resep rahasia sel untuk menghasilkan energi. mtDNA ini ada di dalam bagian kecil sel yang namanya mitokondria, bentuknya lingkaran, dan tugasnya memastikan sel-sel kita bekerja dengan baik. Nah, mtDNA ini diturunkan dari ibu ke anak, jadi cuma dari ibu saja ya. Uniknya, mtDNA ini bermutasi atau berubah lebih cepat daripada DNA biasa di inti sel. Karena itu, mtDNA berguna banget untuk melacak garis keturunan dan mempelajari populasi manusia. Tugas utama mtDNA, membuat protein yang dibutuhkan untuk fosforilasi oksidatif. Wah, apa tuh? Simpelnya, ini proses yang memberi energi ke sel-sel kita. Tapi, bukan cuma itu saja loh. mtDNA juga berperan dalam apoptosis, atau kematian sel yang terprogram, penuaan, pengiriman sinyal di dalam sel, dan pembentukan molekul-molekul penting. Para peneliti menggunakan mtDNA untuk mengungkap sejarah evolusi dan memahami penyakit genetik. Perubahan atau mutasi pada mtDNA bisa menyebabkan penyakit genetik yang parah. Ini jadi tantangan tersendiri bagi dunia kedokteran. Jadi kloroplas itu seperti organ kecil yang hebat di dalam sel tumbuhan tempat fotosintesis terjadi. Di dalamnya ada cpDNA yang bentuknya melingkar mirip seperti DNA bakteri. Kemiripan ini bukan kebetulan loh. Ini menunjukkan hubungan evolusi yang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, yang kerennya lagi, cpDNA ini membawa kode untuk beberapa protein penting yang dibutuhkan dalam fotosintesis dan fungsi kloroplas lainnya. Bayangkan seperti fotosistem, enzim, bahkan ribosom kloroplas. Meskipun sebagian besar protein kloroplas sebenarnya disintesis dari gen di inti sel, cpDNA tetap memainkan peran penting dalam fungsi mandiri kloroplas. Dan ini fakta menarik, cpDNA biasanya diwariskan dari satu induk saja, kebanyakan dari induk betina. Pola pewarisan unik ini menjadikannya sangat berharga untuk studi evolusi, karena kestabilannya dari generasi ke generasi. DNA virus itu macam-macam bentuk dan ukurannya, sama seperti virusnya. Virus yang kecil seperti parvovirus punya DNA sekitar 66 kilobasa. Yang besar, seperti herpes virus, bisa sampai 22 kilobasa. Dan ada juga yang raksasa, seperti mimivirus, DNA-nya lebih dari 1,2 megabasa. DNA virus nggak cuma soal ukuran. Ada yang cuma satu untai, seperti parvovirus. Ada juga yang dua untai, seperti adenovirus dan herpes virus. Ada virus yang DNA-nya melingkar, seperti papillomavirus. Ada juga yang lurus, seperti poxvirus. Terus mereka tinggal di mana? Virus kecil biasanya di inti sel, pinjam enzim sel inangnya untuk berkembang biak. Virus besar, seperti poxvirus, bawa enzim sendiri dan berkembang biak di sitoplasma. Ada juga, seperti retrovirus, yang masukin DNA-nya langsung ke DNA sel inang. Jadi, kalau kalian mikirin virus, ingat ya, DNA-nya itu beda-beda banget. Berikut adalah aplikasi DNA ekstra kromosomal DNA dalam konteks kanker. Pertama, biomarker diagnostik dan prognostik. ACNE berperan sebagai biomarker dalam biopsi cairan, memungkinkan diagnosis kanker dengan metode non-invasif. Profil ACNE juga dapat memberikan informasi tentang prognosis pasien.
termasuk tingkat agresivitas tumor dan kemungkinan kekambuhan. Kedua, pengembangan resistensi obat, amplifikasi gen pada Ecden, meningkatkan heterogenitas tumor dan resistensi terhadap terapi, seperti amplifikasi gen di HIV yang terkait resistensi methotrexate. Ketiga, target terapi, pendekatan terapeutik, seperti penggunaan inhibitor PARP atau BET, dapat menghambat pembentukan Ecda atau aktivitasnya, mengurangi ekspresi onkogen dan resistensi obat. Keempat, imunoterapi. Ecda terkait dengan penghindaran imunitas oleh kanker. Menargetkan Ecden dapat memulihkan pengawasan imun dan meningkatkan efektivitas imunoterapi. DNA ekstrakromosomal atau disingkat scDNA itu penting banget dalam biologi molekuler. Anggap saja scDNA seperti pahlawan di balik layar, bekerja di luar kromosom utama. Ada beberapa jenis scDNA seperti plasmid, DNA mitokondria, mtDNA, DNA kloroplas, dan DNA virus. Plasmid dan cpDNA bisa menggandakan diri sendiri dan berperan penting dalam evolusi. Bayangkan mereka seperti pengusaha kecil, selalu berinovasi dan menciptakan hal baru. Nah, kalau DNA mitokondria itu seperti pembangkit listrik sel, penting untuk menghasilkan energi dan diturunkan dari ibu. Lalu, ada DNA virus yang punya struktur beragam dan cara penggandaan yang rumit. Di dunia medis, scDNA mengubah segalanya, terutama dalam penelitian kanker. scDNA bisa jadi penanda penyakit, indikator perkembangan penyakit, dan target terapi. Memahami scDNA bikin kita lebih mengerti tentang proses biologis, evolusi, dan kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan.